Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Halaman berapa? 1503. Baris kelima ya. Iya. Allahumma salli. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد ومضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضيف أي الأضياف لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أختها بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن أكثر منها قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه فذكر أنه أكل منها. وفي رواية أن أبو بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفرغ من جراهم قبل أن أجيء فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا جراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك أن كنت تسمع صوتي بما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا جراكم هات طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا متفق عليه. وقوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة وهو الغبي الجاهل. وقوله فجدع أي شتمه والجد عليه بكسر الجيم أي يغضب. Alhamdulillah wa syukurillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan di dalam Riyadhus Shalihin di dalam karamatul auliya, karamatnya Sayyidina Abu Bakar dan istrinya Ummi Firas. Menerima tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Allah Subhanahu wa taala kuasa mencukupkan orang-orang tetamu beberapa orang makanannya hanya sedikit. Tapi dengan ikhlas cinta dengan tetamu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan disuruh istrinya siapin makanan. Di malam ada tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Istrinya menyiapkan makanan. Sekedar berapa? 5 orang, 6 orang. Enggak taunya tamunya banyak. Tamunya banyak. Sayyidina Abu Bakar lagi sama Rasulullah di malam. Lagi di masjid sama Rasulullah, lagi bicara sama Rasulullah. Tamu disuruh ke rumah. Disuruh anaknya Abdurrahman, ente pergi ke rumah ibu. Kalau makanan udah matang,
suruh makan bareng-bareng semuanya. Dia jangan nungguin Abah, jangan nungguin Sayyidina Abu Bakar lagi sama Rasulullah SAW. Ini anak pulang, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Bilangin ibu, udah matang belum? Udah, keluarin. Kata Abah, suruh makan tetamu-tetamu. Disuguhin semuanya. Kata tetamu, ayo makan. Kata Abdurrahman, ayo makan. Abah suruh makan. Enggak bisa. Kita enggak mau makan sebelum yang punya rumah datang. Enggak, kata Abdurrahman. Aneh disuruh oleh Abah, suruh makan nanti semuanya. Ibunya bilang, kasih makan, biarin. Ntar di belakangan sampai layani Rasulullah sampai malam baru pulang. Enggak mau juga, sampai bersumpah enggak mau makan kecuali yang punya rumah datang. Ummu Firas, ya. Ibunya namanya Ummi Firas. Ini Kalomah, istri yang demen tetamu, suami yang murah dermawan, menerima tetamu. Anaknya pun disuruh melayani tetamu. Masya Allah. Jadi rumah tetamu benar-benar. Anak istri bapak suka tetamu. Walhasil Sayyidina Abu Bakar telat datangnya. Dia belum pada makan. Makanan ada. Masya Allah. Terus ini saya ringkas supaya gampang dipahami. Karomah makanan sedikit jadi banyak dan cukup. Maka Sayyidina Abu Bakar pulang. Sayyidina Abu Bakar, mana anaknya? Abdurrahman. Apa Abah bilang tadi? Suruh makan. Enggak mau Bah katanya. Kan Abah udah bilang suruh makan. Enggak mau. Marah Sayyidina Abdurrahman. Sayyidina Abu Bakar kepada anaknya. Ente enggak dengar, enggak ingat. Berkali-kali Abah bilang suruh makan, suruh makan. Iya Bah, dia pada enggak mau makan. Sampai bersumpah. Masya Allah. Enggak mau makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayo sekarang tadi itu syaitan semuanya yang kita ikutin hawa nafsu kita. Sekarang jangan ada yang marah, kita makan bersama-sama. Duduk bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim dimulai Sayyidina Abu Bakar. Makan itu semuanya katanya banyak sekali. Banyak sekali dari tetamu-tetamunya yang makan bersama dia. Terimalah apa adanya kata Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan cukup beramai-ramai. Karena mungkin enggak cukup ya, orangnya banyak. Tamunya yang dibikin cuma 5 orang, 6 orang. Ini kejadian juga kepada Ummi Sulaim, istrinya Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. 2 perempuan yang betul-betul dia dapat karomah. Makanan dimasak sedikit untuk 5 orang, tapi yang datang banyak banget, cukup semuanya. Dimakan sama Sayyidina Abu Bakar, dimakan, semuanya makan kenyang semuanya, masing ada. Kata bininya, kok mungkin ada aja, masing ada aja katanya. Kita kasih Rasulullah yuk. Dia mau sisanya mau dikasih Rasulullah. Ya Rasulullah, ini makanan masih ada. Ayo kata Rasulullah, aku makan. Masya Allah, berkah engkau katanya. Makanan sedikit jadi banyak, enggak habis-habis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu ikhtisarnya, singkatnya bahwa orang yang demen tetamu diberkahin makanannya. Dari istrinya, dari bapaknya, dari anaknya. Semuanya ngelayanin tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nanti juga Ummu Milhan, tetamu Rasulullah SAW malam-malam datang. Rasulullah enggak punya apa-apa di rumahnya. Bininya enggak siap buat tetamu banyak 5-10 orang. Siapa yang mau terima tamu di malam? Kata Abu Talha, aneh ya Rasulullah. Padahal dia belum ngomong sama bininya. Baru itu malam datang. Ayo pulang buru-buru. Bu, dan namanya Ummu Sulaim. Anas bin Malik dipanggil. Anas, bilangin nama ibu. Kadang dia anak tirinya. Ummu Sulaim janda punya anak Anas bin Malik. Abu Talha lakinya. Maka kata Abu Talha, bilangin ibumu, masakin tetamu Rasulullah mau makan ini malam. Masya Allah. Enggak ada makanan, kata ibunya. Belum siap apa-apa. Ada makanan sih buat anak-anak. Taruh udah makanan anak-anak gampang. Kita kasih dulu semuanya buat tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bingung nih, tetamu banyak, makanan sedikit, udah gitu makanan anak-anak lagi, bukan makanan yang cukup banyak buat orang tua. Tungguin, ntar kalau aneh udah pulang dari Rasulullah, aneh
tetamu kita makan bersama-sama. Nanti engkau matiin lampu sedikit biar gelap-gelap. Biar gelap sedikit, jangan ngelihat aku makan juga bareng. Maka datang tetamu, datang dia semuanya, istrinya gelapin lampu pelitnya, digelapin. Ayo kita makan bareng-bareng. Bismillah. Dia makan. Dia cuma ngunyah doang. Nggak makan apa-apa, dia takut. Ntar habis sama dia lagi. Yang punya rumah sama anaknya nggak makan sama anak. Dan dia nggak tahu, kan lampu gelap. Itu makanan cukup buat tetamu, begitu banyak. Pagi-pagi dicerita sama Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam tamu-tamumu begini. Aku udah tahu katanya, udah dengar ceritanya. Engkau dan istrimu bikin drama katanya. Bikin drama tetap pura-pura makan, ngunyah-ngunyah, tetapi dia nggak makan. Udah gitu makanan anak-anak, tetamuku banyak sekali katanya. Ya. Dibilangin makananmu berkah dan jadi banyak, sedikit jadi cukup buat tamu-tamu yang banyak. Itu karomah perempuan, karomah sahabat yang suka tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidatina Fatimah Zahra di rumahnya udah enggak boleh makanan, enggak ada dapur yang nyala. Dapur enggak ada yang nyala. Enggak masak beberapa hari, 3 hari. Anak-anaknya Hasan, Husain, Mahsin, Zainab dan perempuannya semua pada bukan kelaparan, artinya enggak makan, nahan makan. Rasulullah datang. Ada makanan? Enggak ada. Coba lihat di dapur, kata Rasulullah. Enggak ada ya Rasulullah, enggak ada apa-apaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidatina Fatimah bukain makanan, tahu-tahu ada makanan. Ya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala karamah Siti Maryam begitu juga. Min aina laki hada? Qalat huwa min indillah. Dari mana nih makanan? Ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ayo makan, kita anak sama cucu sama mantu semuanya. Padahal tadinya enggak makan 3 hari. Enggak ada makanan. Enggak ada yang masak. Tahu-tahu Allah kasih di dapurnya ada semangkuk atau sekendi gitu atau sepanci makanan yang cukup buat sekeluarga. Itu namanya karomah. Sayyidatina Fatimah bukan nabi, bukan rasul, perempuan biasa, putri Rasulullah, tapi diberikan oleh Allah karomah seperti Siti Maryam yang tadi di dalam ayat Zakaria, ini di Quran semuanya. Zakaria melihat Sayyidatina Maryam enggak pernah keluar, enggak pernah belanja, enggak pernah makan di luar, enggak pernah apa-apaan. Yang bawa makanannya Sayyidina Zakaria sendiri. Makanannya dibawa. Satu waktu enggak ada makanan, la pagi, wala siang, wala malam enggak ada. Sama-sama semuanya kelaparan. Kesian Sayyidina Zakaria, Maryam di atas, dia tinggal di atas di mihrabnya di Masjidil Aqsa. Kata Sayyidina Zakaria, kesian Maryam enggak makan pagi, enggak makan siang, enggak makan malam beberapa hari. Masuk ke kamar ponakannya dia, enggak batal. Maka Maryam, ente udah makan belum? Udah. Dari mana makanan? Dibilang ada. Masuk Sayyidina Zakaria, dilihat ada makanan. Dari mana? Anna laki hada ya Maryam? Qalat huwa min indillah. Dari mana ini makanannya Maryam? Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yut'imuni wa yasqin. Walladhi yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sayyidina Ibrahim alaihi salam juga di dalam ayatnya itu para nabi. Ini perempuan bukan nabi, Maryam perempuan biasa, tapi Sayyidina Ibrahim begitu juga. Dia yang memberi makanku dan dia juga yang memberi minumku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun enggak ada ikhtiar, walaupun enggak ada sesuatu. Nabi pun begitu juga. Ya, Nabi di dalam malam hari di dalam qiyamul lail Allah turunkan serancang daripada buah-buahan syurga dan minuman-minuman syurga. Innama ut'imuni rabbi wa yasqin. Ya, aku juga diberikan oleh Allah makanan-makanan dan minuman-minuman dari syurga. Itu semuanya kalau para nabi mukjizat. Kalau para manusia biasa
sahabat, atau tadi Siti Maryam, Siti Fatimah, atau Ummu Malhan, atau ini Ummu Firas, semuanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Ini namanya karomah. Kenapa? Dengan kecintaannya dia kepada Rasulullah, menerima tetamu Rasulullah, dengan dia gembira melayani makanannya itu menjadi banyak. Tadinya makanan yang cukup 5 orang, orangnya lebih dari segitu. Alhamdulillah, itu juga karomah namanya. Selesai, itu beberapa hadis dari Sayyidina Abu Bakar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Aisyah wa fi riwayatihi ma qala Ibnu Wahab muhaddatsun ay mulhamun. Masyaallah. Karomah Sayyidina Umar disebut-sebut sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping Rasulullah berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Kemana-mana Abu Bakar Umar, ke sana Abu Bakar Umar, pulang malam bagi Umar, jihad Abu Bakar Umar, musafir Abu Bakar Umar. Yang bantu dia kalau ada infak fisabilillah, sedekah Abu Bakar Umar. Sayyidina Abu Bakar paling banyak, Sayyidina Umar setengahnya. Allah. Lihat dari perkataan Rasulullah memberikan kabar berita kepada Sayyidina Umar yang akan datang setelah kemeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun. Dahulu sebelum kalian ada umat-umat dengan para nabi-nabinya, ada beberapa orang yang mempunyai ilham. Ilham artinya pikiran, ide, sesuatu penemuan, itu namanya ilham yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pertama Sayyidina Umar bin Khattab katanya dia yang berantas peminuman. Bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bahaya minum keras daripada mabuk. Tungguinnya Umar sampai kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala larangan minuman keras. Sekali dilarang, 3 kali, 3 tahapan. Kata Sayyidina, ya Rasulullah, dia pada minum tadi sembahyang dengan ngaco sembahyang. Benar. Sembahyang pada ngaco. Habis minum sembahyang. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, minta sama Allah supaya dilarang. Dilarang, enggak boleh minum habis lagi sembahyang. Enggak taunya kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bikin undangan malam-malam. Ada minum-minum, ada berantem semuanya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, udah enggak bisa lagi, larang. Sekarang dia pada beracara resepsi, akhirnya pada minum-minuman, pada berkelahi. Dari situ katanya Sayyidina Umar ini mulham. Mulham artinya orang Allah berikan ilham, pikiran yang sehat, yang mana menjadi turunnya asbabun nuzul, dilarangnya minuman-minuman keras. Yang kedua, hijab. Hijab Sayyidina Umar Ibn Khattab. Wanita-wanita sebelum masih di Makkah belum turun ayat hijab. Ayat hijab turunnya di Madinah. Perempuan sering dekat sama Rasulullah, sering bertemu wajah dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, jangan begini ya Rasulullah. Ini perempuan-perempuan ganggu kita, menggiurkan kita, ntar dia ngegoda kita ya Rasulullah. Minta sama Allah turunin hijab. Kata Rasulullah, belum turun ya Umar. Belum turun. Sampai datang perempuan-perempuan benar, ngobrol sama Rasulullah sebelum turun hijab. Pada bercanda sama Rasulullah, pada ngobrol sama Rasulullah. Datang Sayyidina Umar dari jauh. Sayyidina Umar gagah perkasa, marah Sayyidina Umar, lari ke perempuan semuanya. Takut sama Sayyidina Umar. Bilang lagi, ya Rasulullah, minta turunin hijab. Ya Umar, belum ada perintah dari Allah. Aku tidak memberikan hukuman kecuali turun dari ayat dari Allah. Yang ketiga kali baru dipindah ke Madinatul Munawwarah. Di situ banyak lagi wanita-wanita Ansor yang pengen bertemu dengan Rasulullah, yang pengen berbaiat sama Rasulullah, yang pengen duduk dengan Rasulullah. Tapi kata Sayyidina Umar, turunkan hijab ya.
ayat hijab. Enggak boleh dilihat aurat perempuan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat hijab. Ini katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ayat riba. Ayat-ayat muamalat riba, ekonomi riba. Sayyidina Umar bin Khattab minta, ya Rasulullah, ini orang pada tengkulak rentenir ini merusak pasar kita. Minta sama Allah. Belum turun ya Umar, hukum dari Allah. Kalau udah turun hukum, aku mau. Tuh, inisiatif dia. Pengen diturunkan ayat-ayat mengharamkan muamalat riba di dalam perdagangan pasar Madinah. Sekali, dua kali, begitu juga dikasih sama Allah sampai Allah turunin ayat-ayat haramnya riba. Bertahap, sekali, dua kali, tiga kali. Sayyidina Umar begitu juga punya ilham yang mana tarawih yang terkenal. Tarawih Rasulullah buka puasa satu malam pertama, Rasulullah sembahyang antara maghrib dan isya. Antara isya, setelah isya Rasulullah pada ngumpul semua sahabat. Disangka ada sholat baru. Habis isya Rasulullah ngumpul dengan sahabat, sholat bersama Rasulullah. Malam kedua pada main film, Rasulullah ajak kita enak sholat. Habis isya malam bulan puasa banyak lagi. Malam ketiga lebih banyak lagi. Kata Rasulullah, udah besok anda nggak keluar, nggak keluar. Itu sholat kalau kita tarawih. Padahal belum ada tarawih. Di zaman Sayyidina Umar dikumpulin sama Sayyidina Umar. Udah nggak ada lagi sahabat yang sembahyang karena Rasul hanya 3 malam doang. Nggak ada yang sembahyang lagi, habis masing-masing di rumahnya, masing-masing sekelompok. Sayyidina Umar kumpulin semuanya, sahabat dikumpulin sama sahabat semuanya. Ayo, bagaimana kita kumpulin yang hafal Quran jadi imam dan semuanya yang tua-tua hadir. Kita sembahyang tarawih 20 rakaat. Masya Allah, 20 rakaat. Akur semuanya. Cocok 20 rakaat. Ada yang bilang kan Rasulullah nggak sembahyang waktu itu. Rasulullah nggak nyuruh kita sembahyang 20 rakaat. Tapi semuanya pendapat akur, cocok dengan pendapat Sayyidina Umar. Ni'matul bid'ah hadhihi. Masya Allah. Itu Sayyidina Umar, orang yang mulham, yang diberikan ilham oleh Allah. Begitu juga pengumpulan Al-Quran. Sayyidina Umar kebijakannya. Sayyidina Abu Bakar tidak sempat mengumpulkan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang dihafal oleh sahabat banyak. Ada yang pegang ditulis, ada yang di kertas, ada yang ditulang, ada yang di daun, ada yang di mana. Pada megang semuanya Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, kalau begini bakal hilang Al-Quran. Kumpul semuanya sahabat-sahabat. Kita kumpulin Al-Quran. Ente paham, ente hafal, ente berapa. Sampai dikumpulin Sayyidina Umar, dapat bisa terkumpul. Tapi belum selesai. Zamannya Sayyidina Umar meninggal, ditaruh sama Hafsah, istrinya Rasulullah, anaknya Sayyidina Umar. Dikirim nama Sayyidina Umar, ini pegang ini. Kalau kita masing skripsinya deh. Masing kumpulan Al-Qur'an. Di zaman Sayyidina Utsman baru terwujud Al-Qur'an. Itu berkahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kata Rasulullah, kalau dahulu para nabi-nabi ada sebagian orang-orang yang mempunyai ilham, yang mempunyai pendapat yang bagus, masukan yang bagus, kalau di umatku yaitu Umar bin Khattab. Allah. Kalau dahulu daripada para anbiya, para rasul, seperti siapa? Seperti zaman Nabi Allah Daud, pendampingnya siapa? Luqmanul Hakim. Ada surat Luqman. Kalau di zaman Nabi Musa siapa? Khadir. Kalau di zaman Sulaiman, Asif. Kalau di zamanku, orang yang punya ilham, yang mengerti masa, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini karomahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia bisa memikir pikiran yang bagus, masukannya, idenya, penemuannya yang diterima oleh Rasulullah, dan dari itu turun asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala syaka ahlul Kufah Sa'dan
يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Setiap dengar nama Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi la akhrimu anha usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayain wa ukhifu fil ukhrayain. Qala dhalika dhannu bika ya Aba Ishaq wa arsala rajulan aw rijalan ila al-Kufah yas'alu anhu ahli al-Kufah falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yu'nuna ma'rufa hatta dakhala masjidan li Bani Abs. فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يكتم بالسوية ولا يعدل بالقضية. قال سعد بن أبي وقاص أما والله لأدعون بثلاث دعوات اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن. Muttafaqun alaih. Yang keempat, karamahnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas al-mubashshar bil jannah. Man mustajabud da'wah. Mustajabud da'wah. Dia sampai panjang umurnya. Yang sekarang di Beijing kuburannya. Ya. Tempat dia berdakwah di Beijing sampai dibikin zawiyah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Sa'ad ibn Abi Waqqas panglima perang. Ini dia masih punya anak sedikit, udah hampir mau meninggal kena penyakit bahaya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku bakal mati. Aku punya harta banyak. Aku punya anak cuma sedikit. Bagaimana kalau semua hartaku buat fi sabilillah? Kata Rasul, jangan. Ya Rasulullah, kalau setengah aku kasih semuanya. Kata Rasul, jangan. Banyak, biarin hartamu ada. Di perempuan semua anak-anaknya waktu itu. Kata Rasulullah, sepertiga aja kasih fisabilillah, yang 2/3 buat anak-anak ente yang perempuan. Tapi ente bakal panjang umur, didoain sama Rasulullah. Dia sampai dirinya udah mati, kena penyakit yang bakal menghampiri kematian. Kata Rasulullah, enggak, ente bakal panjang umur. Masya Allah, ente bakal ngalamin nanti anak cucuku katanya. Di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Waqqas, anak-anaknya bertemu dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Benar. Nah, di antaranya di zaman Sayyidina Umar dia gubernur ke Kufah, daerah Irak. Dia mustajabud dakwah. Pernah dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, doain aku biar aku mustajabud dakwah. Bagaimana doa aku langsung kontan diterima? Kata Rasulullah, "Atib mat'amak tustajab da'watak." Bersihin mulutmu dari makanan yang halal, bersihin hatimu, diterima doamu. Mustajab di dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas dari al-mubasysyirin bil jannah. Tapi di waktu dia jadi gubernur di Kufah yang diutus oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dia difitnah. Di sini disebutkan orangnya, enggak apa-apa karena ini sejarah. Usama bin Qatadah, namanya Abu Sa'dah, bikin surat kaleng sama Sayyidina Umar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas enggak becus sembahyangnya, enggak bisa sembahyang jadi imam, enggak suka perang jihad fisabilillah. Wah, dibilangin begini. Surat kaleng disebarin bahwa dia enggak suka dengan gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritain kejelekan, dicemarin nama baiknya sampai ke Sa'ad. Siapa yang begini? Dia bilang, aku fasih bahasa Arab,
Aku sembahyang seperti sembahyangnya Rasulullah. Aku panjangin di rakaat pertama, panjangin di rakaat kedua, yang panjang di rakaat ketiga aku kurangin, rakaat keempat aku kurangin. Salam begini semuanya salat Rasulullah. Aku yang memimpin peperangan, aku berjihad fisabilillah. Oh. Sayyidina Umar ngelihat kaleng salat kaleng, marah Sayyidina Umar. Saat begini, enggak mungkin saat begini. Ayo utus penengah wasit. Sayyidina Umar utus orang-orang. Periksa. Ini benar apa enggak nih omongan? Fitnah nih, surat kaleng ini. Dijelek-jelekin Sa'ad bin Waqqas. Utusan-utusannya nanya-nanya ke masjid-masjid. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur Jakarta Timur, Jakarta tanya semuanya. Bagus, bagus. Oh, siapa nih yang bikin? Ada di masjid sono. Wah, panggil. Datang. Iya, ini gubernur nggak benar, ini nggak sembahyang, ini begini, dia nggak jihad, dia nggak begini, nggak bagi-bagi. Oh ente, katanya yang buat surat kaleng, ente marah Sa'ad bin Abi Waqqas, angkat tangan, ya Allah, kalau ini orang memfitnahku dan dia bohong, beri dia ujian musibah 3 kalinya. Wah lu diberikan ujian musibah. Apa yang musibahnya? Didoain. Kalau kita bukan didoain, disumpahin. Tapi berupa apa katanya? Ya Allah, panjangin umurnya. Wow, panjang umur. Ya Allah, panjangin fakirnya, biar dia fakir sampai tua. Yang ketiga, biar dia main sama pelacur-pelacur di pasar. La haula wala quwata illa billah. Disumpahin namanya. Benar ini Usamah bin Qatadah, Abu Sa'dah udah tua, panjang umur, fakir banget. Fakir sampai minta-minta ke pasar. Kalau ada perempuan dia colek-colek perempuan, dia main-main sama pelacur. Nauzubillah min dzalik. Itu kena sumpahannya Sa'ad ibni Abi Waqqas, itu karamah aulia. Hati-hati, jangan suka-suka fitnahin wali, jangan fitnahin orang soleh, nanti kena sumpahannya. Ini orang katanya disaksiin sama siapa tadi yang menyaksikannya, Abdul Malik bin Umair katanya, aku ngelihat sendiri itu orang yang bernama Usamah bin Sa'adah di pasar udah tua, udah bongkok, masih main perempuan, minta-minta di pasar. Udah gitu uangnya buat pelacuran. Nauzubillah min dzalik. Kena dibilang ini kena sumpahannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu karamahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti ada lagi Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-amin rabbika fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan ya Allah mahdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik في الدين والدنيا والآخرة وهب لنا يا الله من لدنك علما نافعا وهديا لدنيا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.